Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang kimia organik. Apa itu kimia organik? Kimia organik atau sering disebut dengan senyawa organik, yaitu senyawa yang berada di alam dan biasanya berisi tidak hanya terikat pada ikatan atom C dengan C, ataupun juga ikatan C dengan H, tapi juga akan terikat juga dengan unsur-unsur yang lain, misalnya nitrogen, sulfur, oksigen, fosfor, silikon, dan seluruh unsur golongan halogen. Pada umumnya, unsur-unsur tersebut terikat dalam sistem karbon atau hidrokarbon dengan ikatan tertentu, sehingga dapat kita kategorikan dalam senyawa organik. Biasanya, ikatan antara C dengan C dan C dengan H yaitu bersifat nonpolar karena memiliki perbedaan keelektronegatifan kecil. Ya, akan tetapi tidak semua senyawa organik itu bersifat nonpolar. Dia juga beberapa dapat larut di dalam air. Nah, adapun ada klasifikasi dari senyawa organik, yaitu yang sering kita dengar yaitu adalah hidrokarbon, dan yang kedua adalah gugus fungsi. Apa itu hidrokarbon? Hidrokarbon adalah senyawa organik yang hanya terdiri dari atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Beberapa jenis dari hidrokarbon diantaranya adalah alkana, alkena, alkuna, dan hidrokarbon aromatik. Berikut ini akan mengupas sedikit tentang alkana. Senyawa alkana adalah senyawa yang terikat antara atom C dengan H dan mempunyai ikatan single atau ikatan tunggal. Contoh gambar di bawah ini di slide adalah contoh dengan atom C-nya ada 2. Untuk atom C ada 2, itu disebut dengan etana. Sedangkan alkana yang paling sederhana kita biasa sebut dengan metana atau CH4. Nah, untuk molekul di bawah yang ada gambar, ini kita lihat bahwa jumlah atom C-nya ada 3, sehingga disebut dengan propana. Kita ingat lagi bahwa yang paling dasar di dalam senyawa alkana itu minimal kita harus hafal dari C1 yaitu metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, kemudian C9 nonana, dan C10 dekana. Kita lanjut lagi dengan senyawa alkena. Senyawa alkena juga terdiri antara atom C dengan atom hidrogen yang terikat dengan ikatan rangkap 2. Seperti kita lihat di samping, itu ada 2 atom C sehingga dinamakan etena, karena penamaan pada alkena akan diganti huruf ana menjadi ena. Kemudian untuk senyawa alkuna, kita lihat pada gambar memiliki 2 atom C dengan terikat pada 3 ikatan rangkap. Sehingga dia terikat dengan CH, rangkap 3, CH. Dan ini dinamakan dengan etuna, yaitu penamaan pada alkana ujung ana diganti dengan kata una, sehingga karena dia 2 atom C pada alkana etana menjadi etuna. Nah, berikut ini adalah beberapa gugus fungsi yang akan kita pelajari pada minggu depan. Di antaranya adalah alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester.
kita kupas sedikit apa saja gugus fungsi di dalamnya. Yang pertama yaitu alkohol, dia mempunyai gugus fungsi umum yaitu ROH, senyawa eter ROR, senyawa aldehid RC-2OH, senyawa keton RC-2R, senyawa asam karbosilat RCOOH. Sedangkan senyawa ester adalah RCOOR, di mana atom H atau asam pada asam karbosilat kita ganti dengan alkil, sehingga menjadi rumus pada ester menjadi RCOOR. Gugus fungsi ini akan kita bahas lebih mendalam pada pertemuan berikutnya. Demikianlah penyampaian bahan tentang penghambat kimia organik. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.